Panjang cinta, cinta bersemi saat pandemi. Oh, masker dan vaksin mengikat janji, janji setia, setia abadi. Masker, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Masker, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan perkembangan kasus COVID-19 selama 1 tahun ini. Sepanjang 2021, kita telah melewati berbagai kesulitan dan tantangan pandemi COVID-19, baik dari sisi kasus maupun modal dalam penanganannya. Sudah sepantasnya kita bersama-sama memetik pelajaran penanganan pandemi 1 tahun ini, terutama sebagai fondasi dalam memantapkan langkah bersama menuju 2022 yang produktif dan aman COVID. Apabila dilihat dari laju kasus positif di tahun ini, kita telah mengalami 2 kali lonjakan kasus. Lonjakan pertama bermula sejak akhir 2020, yang terus meningkat dan mencapai puncaknya pada tanggal 25 Januari 2021. Lonjakan kasus pertama ini berhasil diturunkan selama 15 minggu berturut-turut, terutama karena upaya pengendalian lonjakan tersebut dibarengi dengan kebijakan PPKM Mikro dan Posko pada tiap desa atau kelurahan. Kebijakan-kebijakan ini berperan dalam menurunnya kasus hingga sebesar 70,5% dari puncak kasus pertama dan mencapai titik kasus terendah pada pertengahan bulan Mei. Selanjutnya, kita mengalami lonjakan kedua yang puncaknya terjadi pada bulan Juli. Lonjakan ini disebabkan oleh adanya varian Delta yang diberi peluang untuk menular di tengah masyarakat melalui tingginya mobilitas selama periode Idul Fitri. Kebijakan peniadaan mudik nyatanya tidak cukup dalam menurunkan mobilitas penduduk di masa ini. Alhasil, kasus melonjak signifikan hingga mencapai puncaknya sebesar 1.200% dari titik terendah pada bulan Mei, hanya dalam waktu 9 minggu saja. Berkat usaha keras seluruh pihak, khususnya peran aktif masyarakat dalam menurunkan kasus, lonjakan kedua berhasil ditangani dan hingga saat ini kasus telah turun selama 23 minggu berturut-turut sejak puncak kedua. Terlebih lagi, kasus telah berhasil diturunkan hingga hampir 100%, yaitu 99,6%. Jauh lebih rendah dibandingkan penambahan kasus positif pada bulan Januari, bahkan lebih rendah dibandingkan periode sebelum lonjakan pertama. Artinya, jika kita bisa mencapai 100% penurunan dari puncak kasus tertinggi tersebut, atau 0,4% lagi, maka tidak ada lagi penambahan kasus positif dan kita dapat bebas dari COVID-19. Selaras dengan kasus positif, perkembangan baik juga teramati dari segi persentase kasus aktif, persentase kesembuhan, dan jumlah kematian. Persentase kasus aktif yang sempat mencapai puncaknya pada lonjakan kedua hingga sebesar 18,84%, saat ini hanya berada pada angka 0,11%. Sementara persentase kesembuhan yang pernah berada pada angka terendah yaitu 79,28%, telah berhasil ditingkatkan kembali pada saat ini angkanya sebesar 96,51%. Dan tak kalah penting, angka kematian. Sejak awal pandemi hingga saat ini, sudah terdapat
144.063 orang yang meninggal akibat COVID. Dan ini adalah angka yang sangat besar. Di dalamnya mungkin saja terdapat sanak saudara dan orang-orang tercinta kita yang turut berpulang akibat virus ini. Di tahun ini, angka kematian harian sempat mencapai titik tertinggi pada lonjakan kasus kedua, yaitu merenggut 2.048 nyawa orang-orang di sekitar kita dalam satu hari saja. Saat ini, pertanggal 27 kemarin, jumlah orang yang meninggal harian karena COVID-19 telah turun drastis menjadi 8 orang dalam sehari, dan bahkan pernah mencapai angka terendah yaitu 1 kematian dalam sehari pada tanggal 28 November lalu. Meskipun angka kematian sudah berhasil ditekan hingga sangat kecil, nyawa tetaplah nyawa yang tidak tergantikan meskipun hanya satu saja orang yang meninggal. Selanjutnya, apabila dilihat dari positivity rate, yaitu angka yang menunjukkan banyaknya orang yang terdeteksi positif dari keseluruhan orang yang dites, Indonesia juga dalam kondisi yang cukup baik. Setelah sebelumnya pada puncak kedua, angka positivity rate sempat mencapai 33,25%, saat ini telah mencapai angka 0,07%. Di akhir tahun ini, jumlah orang yang dites didominasi oleh kepentingan screening seperti untuk syarat perjalanan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan testing sebagai syarat perjalanan efektif mendukung aktivitas masyarakat yang produktif, aman COVID, dengan menghindarkan penularan antar wilayah. Meskipun demikian, akan lebih baik lagi apabila di tahun yang akan datang, kita terus meningkatkan cakupan orang yang dites untuk tracing kontak erat dan testing pada orang bergejala. Adanya perbaikan kasus positif, aktif, sembuh, meninggal, hingga positivity rate sepanjang tahun 2021 ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Tidak semua negara mampu untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan kuat dan tangguh, apalagi karakteristik Indonesia yang merupakan negara luas dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit. Upaya-upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun ini, yaitu peningkatan jumlah tempat tidur rumah sakit rujukan, laboratorium rujukan, fasilitas isolasi terpusat, serta posko tingkat desa atau kelurahan. Pertama, jumlah tempat tidur ruang isolasi dan ICU rumah sakit rujukan. Di awal tahun 2021, Indonesia hanya memiliki total 45.000 tempat tidur untuk COVID. Sementara saat ini, jumlah ini sudah ditingkatkan hingga 81.000 atau hampir 2 kali lipat. Selain itu, jika dilihat dari angka keterisian tempat tidur atau BOR, saat ini BOR isolasi hanya terisi 2,24% dan BOR ICU 3,88%. Kedua, jumlah laboratorium rujukan COVID-19 pada Januari 2021, jumlah laboratorium yang menjadi rujukan COVID-19 hanya sebesar 510. Sedangkan saat ini sudah berhasil ditambah hingga 902 atau hampir 2 kali lipat. Terlebih pula, persentase testing yang dilakukan oleh laboratorium ini sudah jauh melebihi target testing WHO, yaitu sebesar 503%, yang pada awal tahun hanya sebesar 85%. Bahkan saat ini kita memiliki lebih dari 23.000 fasilitas pemeriksa antigen yang tersebar di seluruh Indonesia. Ketiga, tempat tidur isolasi terpusat. Per Juli 2021, kita telah memiliki 20.000 tempat tidur isolasi terpusat yang tersebar di seluruh Indonesia. Tempat isolasi terpusat ini siap dan fleksibel untuk diaktifkan kembali ketika sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang keempat, jumlah posko di desa atau kelurahan. Posko desa atau kelurahan ini menjadi alat pengawasan kita hingga di titik terendah di seluruh wilayah di Indonesia. Sepanjang tahun 2021,
kita berhasil menggerakkan pembentukan 29.000 posko. Artinya 35,81% dari total desa atau kelurahan di Indonesia telah memiliki posko. Angka ini tentunya masih harus terus ditingkatkan, mengingat posko merupakan garda terdepan di tingkat mikro dalam penanganan COVID-19. Semua modal yang kita miliki dan berhasil kita tingkatkan ini menunjukkan kemampuan adaptasi, kesigapan, dan resiliensi seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam penanganan pandemi. Hal inilah yang menjadi modal penting bagi kita untuk terus bertahan melawan tantangan pandemi yang dinamis, termasuk varian Omikron yang saat ini kita hadapi. Dan bahkan keluar dari pandemi COVID-19 ini di masa yang akan datang. Semoga kilas balik ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa lonjakan kasus adalah hal yang mudah terjadi apabila kita lengah. Terlebih pula terdapat faktor-faktor lain yang lebih sulit kita kendalikan, seperti munculnya varian baru. Ketika sudah terjadi, lonjakan kasus membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat turun. Hal yang sulit adalah mencegah kenaikan kasus dengan mempertahankan upaya-upaya pengendalian COVID yang seimbang dengan aktivitas masyarakat yang produktif, aman COVID, di tengah kondisi kasus yang sedang terkendali. Kendati demikian, semoga menjelang tahun yang baru ini, kita tetap mengingat betapa besar dampak lonjakan kasus, terutama terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Mempertahankan kasus agar tetap rendah dan mengendalikan kenaikan kasus sedini mungkin masih harus menjadi fokus utama kita di tahun yang akan datang. Selanjutnya, saya akan mengajak masyarakat Indonesia untuk kembali mengingat berbagai perjuangan yang telah kita lalui selama setahun belakangan ini. Berbagai peristiwa yang dinamis serta kebijakan yang adaptif ini sedikit banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat. Untuk itu, diharapkan kumpulan peristiwa ini dapat menjadi refleksi dan penyemangat kita untuk tetap menjaga semangat dan konsistensi melawan COVID-19. Kita dapat melihat perkembangannya setiap momen penting dalam penanganan COVID-19 selama tahun 2021 dengan berfokus pada tiap aspeknya, di antaranya yang pertama, terkait pengendalian aktivitas masyarakat. Pemerintah telah melakukan berbagai macam modifikasi pengendalian aktivitas masyarakat. Misalnya, untuk pengendalian COVID-19 per daerah, awalnya sempat dilakukan PPKM Jawa Bali pada bulan Januari hingga Februari pada beberapa kabupaten kota tertentu yang mengalami kenaikan kasus, lalu disesuaikan dengan perspektif mikro sebagai penanganan di hulu dengan penerapan PPKM mikro dan pembentukan posko desa atau kelurahan. Lalu, saat terjadi transmisi komunitas yang menyebabkan ledakan kasus atau gelombang kedua di bulan Juli, sehingga mendesak adanya pengetatan melalui PPKM darurat dan pengetatan PPKM mikro atau disebut mikro lockdown. Setelah kasus konsisten turun dan dibutuhkannya pemulihan ekonomi masyarakat secara cepat, di mana di tahun ini berada di rentang 3,7 sampai dengan 4,5, maka ditetapkanlah instrumen pengendalian aktivitas masyarakat yang berkelanjutan dengan pendekatan level kabupaten kota untuk menimbang seberapa besar pengetat pelonggaran pengendalian di kabupaten atau kota. Khusus bagi hari raya besar atau waktu libur yang sangat potensial menyumbang kenaikan kasus, maka pemerintah menyusun skenario pengendalian sesuai kondisi kasus saat ini. Pada setiap peraturan yang dibuat, perencanaannya dilakukan jauh-jauh hari dan melibatkan lintas kementerian lembaga untuk kesiapan implementasi kebijakan yang sigap. Yang kedua, terkait kebijakan mobilitas. Baik mobilitas di dalam negeri maupun luar negeri sangat penting diatur demi mencegah lonjakan kasus akibat perluasan penularan dari satu wilayah ke wilayah lain,
baik di dalam satu negara, bahkan lintas negara. Kita amat menyadari bagaimana dinamisnya kebijakan mobilitas, di mana prinsipnya diubah sebagai bentuk upaya cepat tanggap dengan mengamati kondisi kasus nasional dan global, kesiapan sarana dan prasarana asal dan tujuan perjalanan, riwayat vaksinasi pelaku perjalanan, serta arus perjalanan saat itu. Yang ketiga, terkait mutasi dan varian virus. Pertama kali spesimen bervarian alfa, beta, dan delta ditemukan di Indonesia pada awal tahun, sedangkan varian Omikron baru saja dideteksi di akhir tahun ini. Dalam perkembangannya, pemerintah melakukan antisipasi saat terjadi importasi kasus, yaitu melakukan penyesuaian aturan pelaku perjalanan, di antaranya penetapan kriteria WNA yang boleh masuk ke Indonesia, penyesuaian durasi karantina baik dari asal negara maupun riwayat vaksinasi, dan peningkatan kapasitas whole genome sequencing yang saat ini sudah memiliki kemampuan melacak kode genetik sebanyak 500 sampai dengan 600 sampel. Selain mencegah masuknya varian dari luar wilayah, varian baru juga berpotensi muncul di dalam negeri. Potensi munculnya varian baru ini sebanding dengan tingginya tingkat penularan di masyarakat. Dalam hal ini, Indonesia berupaya keras mengendalikan kasus hingga sampai pada level yang cukup rendah seperti saat ini, sehingga sampai sejauh ini kita belum menjadi kontributor timbulnya varian baru yang lebih memberatkan kondisi pandemi di dunia. Keempat, terkait dengan vaksinasi. Indonesia memulai penyuntikan perdana kepada Presiden dan beberapa pejabat publik pada awal bulan Januari. Lalu selanjutnya di bulan Februari, pelaksanaannya mulai bertahap dilakukan berdasarkan skala prioritas masyarakat, menimbang kerentanan kelompok terpapar COVID-19. Pada bulan selanjutnya, demi menjamin ketersediaan vaksin jangka panjang, serta mendorong kemandirian anak bangsa, pemerintah menetapkan kandidat vaksin merah putih untuk didukung sepenuhnya rangkaian proses produksi serta hilirisasinya. Lalu di bulan Mei, untuk mempercepat laju vaksinasi, pemerintah juga bermitra dengan pihak swasta seperti sektor industri untuk menjadi penyelenggara vaksinasi atau melaksanakan vaksinasi gotong royong. Akhirnya di akhir tahun ini, Indonesia mencapai target vaksinasi oleh WHO di mana 70% populasinya telah divaksin dosis pertama dan 40% populasi telah divaksin dosis kedua. Kita berharap pengalaman selama setahun ke depan menjadi pembelajaran ke depan agar kita dalam lebih antisipatif mencegah kemunculan kasus. Kasus yang terkendali saat ini adalah hasil pengendalian COVID-19 melalui berbagai modifikasi perilaku masyarakat, serta kekebalan komunitas akibat vaksinasi maupun kekebalan akibat infeksi. Dengan ini, pemerintah hendak mengucapkan terima kasih pada seluruh elemen masyarakat yang tidak kenal lelah ikut serta mencegah penularan COVID-19. Selain itu, pemerintah juga hendak mengucapkan bela sungkawa kepada ribuan orang yang telah meninggal akibat COVID-19. Semoga kita semua yang masih sehat dan bertahan dapat melanjutkan estafet perlawanan kepada COVID-19. Namun, perlu diingat, walaupun pemerintah telah mengagendakan rencana transisi Indonesia menuju endemi COVID-19, namun virus COVID-19 masih ada di berbagai belahan dunia. Untuk itu, perlu adanya perubahan perilaku masif bagi siapa saja yang belum menjalankan protokol kesehatan secara sempurna dan konsistensi bagi siapa saja yang sudah disiplin, karena langkah tersebut dapat menjadi kunci pemutusan rantai penularan. Jangan lengah, tetap waspada. Terakhir, saya akan menyampaikan beberapa informasi tambahan terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Hingga saat ini, kasus Omikron telah terdeteksi di 115 negara dengan total kasus lebih dari 184.000, di mana Inggris menempati tempat pertama dengan jumlah kasus Omikron tertinggi di dunia.
Peningkatan konstan juga terlihat di Amerika Serikat, Jerman, dan Prancis, di mana jumlah kasus Omikronnya kini lebih tinggi dibandingkan dengan Norwegia dan Afrika Selatan. Di Indonesia sendiri, hingga dengan saat ini telah terdeteksi 47 kasus positif Omikron. Mayoritas kasus positif Omikron di Indonesia merupakan WNI pelaku perjalanan internasional, dan mayoritas ialah kasus tanpa gejala atau bergejala ringan dan akan segera di-tracing dan ditangani dengan segera. Melihat tren perkembangan kasus Omikron yang terus meningkat baik di tingkat global dan nasional, kita harus terus mengantisipasi agar penularan varian ini dapat ditekan seminimal mungkin di Indonesia. Hasil telaah data yang menunjukkan mayoritas kasus positif Omikron merupakan pelaku perjalanan internasional, maka mendorong pemerintah untuk mengetatkan pengawasan di pintu-pintu masuk kedatangan luar negeri, utamanya dari negara-negara yang tingkat kasus Omikronnya terdeteksi tinggi. Satgas berharap masyarakat juga dapat mengambil peran dalam mencegah masuknya varian Omikron ke Indonesia. Transparansi data yang disampaikan oleh pemerintah terkait jumlah penularan Omikron hendaknya disikapi sebagai peringatan agar masyarakat tidak melakukan perjalanan ke luar negeri untuk alasan yang tidak mendesak. Sebagai penutup, dalam kesempatan ini, saya ucapkan selamat tahun baru bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah dengan gigih berjuang melawan pandemi selama 1 tahun terakhir ini. Bentuk perjuangan masing-masing elemen masyarakat tentunya berbeda. Ada yang secara langsung turun sebagai tenaga kesehatan, rekan-rekan media yang menyampaikan perkembangan kasus tanpa lelah, dan masyarakat umum yang menjadi contoh bagi orang-orang di sekitarnya dengan menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin. Apapun bentuknya, kerja keras masyarakat untuk saling menjaga dan membantu satu sama lain selama masa-masa sulit ini merupakan bagian dari kita perjuangan yang sangatlah berarti. Perjuangan kita belumlah berakhir, namun hendaknya kita menyambut tahun baru 2022 dengan doa dan harapan bahwa di tahun mendatang kasus COVID-19 di Indonesia dan dunia dapat semakin terkendali. Sebagai bagian dari masyarakat global, Indonesia juga berharap bahwa di tahun mendatang, perjuangan melawan COVID dapat semakin disikapi sebagai perjuangan global. WHO menargetkan COVID-19 untuk selesai di tahun 2022. Mengingat perjalanan dunia selama 2 tahun terakhir menghadapi pandemi ini, seharusnya telah melengkapi kita dengan strategi serta kemampuan untuk mengakhiri pandemi. Meski demikian, salah satu cara utama mengakhiri pandemi adalah dengan memastikan vaksinasi diterima merata oleh seluruh negara di dunia dengan target 70% populasi dunia telah menerima vaksin COVID-19 di pertengahan tahun 2022. Target vaksinasi ini membawa tantangan tersendiri karena di tahun ini nasionalisme vaksin masih ada dan menyebabkan distribusi vaksin tidak berkeadilan. Mengingat hal tersebut, Indonesia berharap bahwa tantangan ini dapat diatasi dengan cepat dan tanggap, utamanya oleh negara-negara maju yang memiliki akses serta sumber daya vaksinasi yang jauh lebih memadai. Hendaknya, seluruh bagian dari masyarakat global dapat bekerja sama dengan menjunjung rasa kemanusiaan agar perjuangan global melawan COVID-19 ini dapat kita menangkan di tahun 2022. Demikian konferensi pers hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Pertanyaan pertama dari Titin Merdeka.com dan Fitri Liputan6.com. Pemerintah berencana menerapkan micro lockdown untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Bagaimana konsep micro lockdown yang ideal menurut Satgas COVID-19? Terima kasih. Terima kasih pada merdeka.com dan liputan6.com. Pada prinsipnya, penanganan COVID-19 yang baik ialah yang menjangkau dari hulu sampai hilir sumber penularan COVID-19. Saat ini,
kebijakan pengendalian COVID-19 yang masih terus diterapkan ialah PPKM leveling per kabupaten kota, di mana di dalamnya pun telah menghimbau pemerintah kabupaten kota menindaklanjuti penerapan PPKM mikro dan operasionalisasi posko pada desa atau kelurahan di bawahnya. Konsep mikro lockdown merupakan bagian dari PPKM mikro di tingkat RT dan tetap diatur dalam instruksi Menteri Dalam Negeri untuk membatasi kegiatan masyarakat secara ketat. Untuk itu, dalam implementasinya perlu kembali mengevaluasi kinerja posko, termasuk pencatatan dan pelaporan kasus. Untuk itu, mohon kembali setiap pemerintah daerah mengevaluasi kinerja posko di masing-masing desa dan kelurahan, dan masyarakat pun perlu ikut berpartisipasi agar implementasi kebijakan dapat berjalan baik di lapangan. Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari Nafila Detik.com dan Fitri Liputan6.com. Izin meminta tanggapan terkait klaim pasien Omikron yang lolos dari Wisma Atlet disebut sempat bepergian ke ruang publik. Apakah benar demikian? Antisipasi hal serupa terjadi seperti apa? Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih kepada Detik.com dan Liputan6.com. Semua pelaku perjalanan luar negeri yang melakukan karantina di Wisma Atlet telah menjalankan karantina sesuai prosedur dan tidak diperbolehkan untuk keluar jika belum dinyatakan negatif pada saat exit test. Satgas menegaskan seluruh pelaku perjalanan wajib menjalankan karantina sesuai kebijakan yang berlaku dimanapun karantina dilakukan. Saat ini, fokus pemerintah ialah melakukan evaluasi berkelanjutan terkait pengawasan karantina sesuai surat edaran Satgas yang berlaku. Terima kasih. Baik, dengan demikian konferensi pers pada sore hari ini berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa sejoli mencari cinta, cinta bersama.